Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringo Galisadewo dengan NIM 118140076 dari kelas visualisasi data yang diampu oleh Pak Luki sendiri. Jadi di sini Pak Luki memberi kami tugas yaitu UTS Take Home ya. Jadi di sini saya mengambil judul yaitu analisis visualisasi data pada data mahasiswa dengan menggunakan Metabase dan DB Browser. Oke. Di sini yang pertama purpose dan parameter. Jadi sebelum kita masuk ke tugas saya, jadi sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pengertian data ataupun tujuan dari saya mengembangkan tugas ini. Jadi yang pertama kita mulai dengan pengertian data dulu. Pada dasar data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian sumber-sumber tertentu. Data yang diperoleh tersebut dapat menjadi sebuah anggapan atau fakta disebabkan karena memang belum diolah dengan lebih lanjut. Setelah diolah dengan melalui penelitian atau percobaan, maka suatu data tersebut dapat menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti database, informasi, atau juga bahkan solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian tujuan. Jadi pada tujuan pengembangan visualisasi ini adalah untuk mengetahui dari tabel yang digunakan untuk mencari average, sum, dan maksimum. Average itu rata-rata, sum itu jumlah atau total, dan maksimum itu kira-kira nilai maksimum pada dari tabel tersebut yang akan digunakan nanti, yang dimana akan memudahkan kita dalam melakukan visualisasi data, karena di sini penulis akan menyisipkan gambar berupa grafik yang akan memudahkan untuk menganalisis. Berikut adalah link data tabel yang akan digunakan dalam melakukan analisis. Ini adalah link Google Drive yang berisi tentang data yang saya gunakan atau tabel yang saya gunakan. Selanjutnya, kita sekarang masuk ke Prepare and Explore Data. Itu ada 4. Yang pertama itu Acquisition. Data yang digunakan adalah data yang dalam bentuk Excel yang dapat dari dosen pengampu mata kuliah visualisasi data yaitu Bapak Ahmad Lukiram di Eskom Mkom. Data tersebut dapat berada di Google Classroom mata kuliah visualisasi data dan informasi yang dapat diakses pada link berikut ini. Yang kedua itu ada Examination. Kita masuk ke pengertiannya. Pada mekanisme ini dilakukan pengecekan terlebih dahulu data yang mau divisualisasikan. Apakah data ini memang kualitasnya baik atau valid atau tidak, dan jelas atau tidaknya data yang digunakan nanti. Pengecekan dapat dilakukan melalui completeness dan quality dari data tersebut. Berdasarkan completeness-nya, pengkategorian data tersebut kurang jelas, hanya beberapa variabel saja yang ingin digunakan pada visualisasi data nanti. Dan menurut saya jumlah record dari data ini terlalu banyak sehingga ketika dilakukan visualisasi data nantinya informasi yang disampaikan sulit untuk dipahami karena banyaknya record mengakibatkan ada data yang tidak muncul. Selanjutnya, ini yang ketiga yaitu Understand Data Type. Pada analisis visualisasi data kali ini kita berfokus kepada 3 tabel saja, yaitu tabel aktivitas kuliah mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, yang ketiga tabel nilai. Yang dimana tabel aktivitas mata kuliah ini terdapat 4 data dengan tipe data kategorikal nominal, yaitu ID semester, mulai semester, ID rek PD, ID status mahasiswa, dan juga terdapat 2 data pada tipe kuantitatif atau ratio scale, dan terdapat 1 data tipe kategorikal minimal, yaitu SKS total. Pada tabel mata kuliah memiliki 6 data dengan tipe kategorikal nominal, yaitu ID MK, ID SMS, kode, nama MK, jenis MK, dan SKS. Sedangkan pada tabel nilai memiliki 4 data dengan tipe kategorikal nominal, yaitu ID kelas, ID rek PD, nilai huruf, nilai indeks, dan memiliki 1 data dengan tipe kuantitatif atau rational scale, yaitu nilai angka. Yang keempat, consolidating. Pada mekanisme terakhir ini digunakan pengecekan kembali kesesuaian dari data yang ingin digunakan. Apabila data yang ingin digunakan belum sesuai, maka lakukan langkah-langkah yang sama pada mekanisme sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian formulate question. Pada tahapan ini mengumpulkan kebutuhan atau pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memberikan informasi kepada user. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan divisualisasikan. Yang pertama, itu kira-kira berapa total jumlah dari SKS per semester dan total SKS yang diambil oleh mahasiswa. Yang kedua, berapa rata-rata IPK dan IPS dari mahasiswa. Yang ketiga, berapa jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang disediakan di universitas itu. Yang keempat, berapa batas nilai maksimum pada nilai indeks dan nilai angka. Selanjutnya, kita masuk ke design concepting. Untuk melakukan analisis visualisasi data nanti, penulis pertama kali akan menyiapkan data-data yang diperlukan. Setelah itu, data akan diimport ke DB Browser dan di-save. Lalu buka metabase-nya, pilih salah satu tabel yang ingin dianalisis. Untuk konsep desain visualisasi nanti akan menggunakan beberapa gambar jenis grafik berdasarkan tabel yang tersedia, yang dimana grafik ini akan membantu user atau penulis untuk menganalisis data.
Sekarang kita masuk ke construct. Pada tahapan ini melakukan implementasi dari pertanyaan yang telah dikumpulkan dan konsep yang telah dibuat pada tools Metabase. Berikut adalah hasil visualisasi data yang telah dilakukan. Ini adalah tabel aktivitas kuliah mahasiswa dan ini hasil tabel yang dilakukan. Untuk penjelasannya nanti akan saya demokan. Ini hasilnya jika kita menggunakan tools Metabase. Dan ini tabel aktivitas kuliah mahasiswa untuk mencari average dari IPK dan IPS. Dan ini adalah tabel mata kuliah untuk mencari total dari nilai mata kuliah tersebut dalam bentuk grafik dengan tipe pie. Yang ini juga tabel nilai untuk mencari nilai maksimum dari nilai indeks dan nilai angka. Nanti semua dari grafik ini akan saya jelaskan ketika saya mendemokan cara menggunakannya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian demo aja ya. Pertama-tama hal yang dilakukan adalah kalian harus membuka dulu file CSV atau file datanya, data Excel ya, masuk ke dalam DB Browser for SQLite. Jadi di sini teman-teman atau semuanya harus mendownload dulu DB Browser for SQLite dan metabase.jar. Jika sudah diinstal DB browsernya dan klik di sini new database dulu, kita save karena saya sudah ada, di save aja, apa-apa. Setelah itu, setelah melakukan save, kita mengimportkan kira-kira tabel CSV bakal yang digunakan tuh seperti apa. Terus diimport semua sudah segala macam. Nanti kita save project. Oke, udah selesai. Kenapa saya tidak melakukannya? Karena saya sudah membuatnya ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah di save, langsung masuk ke CMD command prompt, yaitu ketik. Kalian harus mengetik Java minjar metabase.jar, tapi sebelum itu kalian harus masuk ke folder ininya, folder directory tempat penyimpanan metabase jar yang di-download tadi ya. Setelah itu java minjar metabase.jar, setelah diketik maka akan muncul tampilan seperti ini di CMD-nya. Dia akan jalan otomatis ya, jalan. Nah, jika sudah tampilan seperti ini yang ada bacaan seperti ini, pokoknya finish ini, selesai ini artinya. Jadi teman-teman tinggal hanya buka di browser teman-teman masing-masing, yaitu dengan mengetikkan localhost 3000. Kita ketik localhost 3000 dan kita di sini kita buka ini Metabase. Baik, ini adalah tampilan awal ketika kalian membuka localhost .23000 ya, atau kita mengakses metabase-nya. Tapi sebelum teman-teman pertama kali ketika menggunakan metabase ini, maka tampilan tidak seperti ini, tapi teman-teman harus mendaftar dulu, melakukan registrasi akun dan membuat database seperti biasa, ikuti langkah-langkahnya. Dan setelah itu masuk ke database yang teman-teman buat yang di halaman pendaftaran yang maksud saya tadi. Di sini saya nama database-nya UTS Visdat karena sesuai dengan tugas saya beri nama ini. Kita buka. Nah, ini adalah data-data yang saya masukkan di Excel, diimportkan melalui melalui Metabase ini ya, melalui DB Browser ini.
Sebelum itu, ketika teman-teman semua sudah melakukan pengimportan, jangan lupa di save project DP browser ya. Setelah itu masuk ke local host 3000, tapi sebelum masuk local host 3000 harus mengetikkan di cmd dulu, ngetik ini java min jar metabase.jar, dan sudah di sini ntar bakal masuk semua data-datanya. Kita di sini akan melakukan visualisasi data, yaitu klik ask a question, kita pilih simple question, kita pilih data kita, database yaitu UTS Visdat, dan di sini terdapat banyak tabel ya yang digunakan untuk apa aja. Dan di sini saya itu menggunakan tabel aktivitas kuliah mahasiswa, mata kuliah, dan nilai ya, sesuai dengan yang saya analisis. Jadi saya ada 3 tabel yang akan saya coba. Sekarang kita masuk ke tabel aktivitas kuliah mahasiswa. Oke, ini adalah data-data dari aktivitas mahasiswa tadi ya. Tabelnya ini isi semuanya, ada lumayan banyak data-datanya. Jika kita ingin melakukan visualisasi data melalui grafik, kita harus pencet yang bagian ini, show editor. Setelah itu, ini seperti biasa kita play, bakal muncul tampilan datanya. Kita ingin melihat berdasarkan grafik ya, kita klik summarize. Setelah itu, setelah ingin melakukan sum ya, sum ataupun jumlahan dari IPK, di sininya saya mau IPS misalnya, atau IP per semester ya. Sebelum itu kita lihat dulu datanya, dan di sini data dalam bentuk tabel biasa ya, bukan dalam bentuk visualisasi data atau grafik ya. Dan di sini tampil secara vertikal ke bawah, IPS seperti ini, dan dari IPK-nya seperti ini. Nah, jika kita ingin melakukan menampilkan grafiknya, kita hanya klik visualis. Oke, kira-kira tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita mengklik pada bagian visualize, nanti bakal muncul tampilan seperti ini grafiknya. Ini grafiknya sesuai dengan tabel yang di atas tadi. Kita bisa lihat di sini di range dari 0 sampai 0,5, dia berada di nilai sum IPK 10.000, dan di sini 0,5 sampai 1 dia berada di sum IPK 781,95. Coba kita skip ke bagian yang paling tertinggi, itu di range dengan IPS dengan nilai 3,5 sampai 4. Itu berada di sum IPK 61.823.15. Oke ya. Nah, di sini juga menarik, di sini kita bisa menggantikan tipe grafiknya. Kita masuk ke visualization. Jadi kita bisa ganti tipe datanya, tipe grafiknya. Kita ganti semisal line, dia maka seperti ini. Kita juga bisa mengganti warnanya, display, masuk ke display, ganti misalnya warna biru semisalnya, maka dia akan ganti warna biru ya. Misalkan kita mau ganti dalam bentuk pie misalnya, itu pun bisa juga seperti itu. Nah ya, menariknya di sini, jadi Metabase ini memudahkan kita dalam melakukan analisis data, apalagi dalam bentuk grafik ya. Jadi kita juga melihatnya sangat akurat dengan berdasarkan tabel yang telah digunakan. Oke, semisal kita masuk ke tabel yang lain ya. Kita coba ke tabel apa ya, misalnya tabel nilai. Kita masuk ke tabel nilai. Untuk mengganti tabelnya cukup klik ini datanya, tabelnya. Oke, kita misalkan saya mau ke nilai. Oke, tapi saya sebelum mau melakukan visualisasi dulu, saya mau menampilkan data berupa tabel dulu ya, dengan mengklik tombol preview ini, segitiga ke kanan ini.
tombol play, dan di sini tampilannya seperti ini dengan ID kelas sekian, ID rek PD sekian, dengan nilai angka sekian, nilai huruf sekian, nilai indeks sekian, seperti ini ya. Untuk melakukan grafiknya, untuk menampilkan grafiknya seperti tadi ya, sama seperti tadi, kita melakukan klik summarize. Semisal saya ingin melakukan mencari maksimum ya, atau mencari nilai maksimum dari nilai angka semisal ya, kita mencari nilai angkanya, nilai maksimumnya berapa. Setelah di sininya itu nilai indeks. Oke. Kita juga bisa menampilkannya berdasarkan tabel juga. Kita lihat berdasarkan tabel, maka akan muncul tabel seperti ini ya. Oke. Kita lakukan grafik dulu ya. Kita lakukan grafik. Nah, di sini akan muncul ya, tapi karena tadi saya terakhir kali men-set jenis tipe dari grafiknya pie, mungkin saya ubah lagi dalam bentuk grafik biasa dulu ya, grafik bar maksudnya. Oke, saya atur gini. Oke, bisa saya mau line saja misalnya. Nah, ini dia seperti line seperti ini ya. Jadi nilai maksimal ya, putuskan di indeks yang ke-1 nilai indeks nilai maksimal dari nilai angkanya itu 85 ya, dia turun, dan juga di range nilai indeks kedua dia turun ke 80, dan minimalnya juga turun juga pada range berapa ini, range 2,75 ya, di tengah-tengah sini dia turun ke 69,99, tapi pada saat di range ketiga, range berapa ya, range ketiga dia naik lagi ke 100 ya. Setelah ke 100 dia kita masuk ke range ke 3,5 ya, di sini dia turun lagi 79,99, dan itu di range 3,75 dia naik sedikit ya, dari 79,99 menjadi 84,99, dan di range 4 pada field nilai indeks itu dia naik lagi menjadi 100 ya, naik 100. Jadi sini ada 3 maksimal ya, di range yang pertama yang ke-0, di range yang ke-3, dan range yang ke-4. Oke. Jadi seperti ini grafiknya. Jadi di Metabase ini bertujuan seperti biasa memudahkan kita ya dalam melakukan analisis visualisasi data, karena dalam bentuk grafik itu kita mampu untuk melihatnya gitu. Oke, mungkin itu saja seperti pendemonya. Kita balik lagi ke PowerPoint ya. Oke, ini slide yang terakhir ya. Oke, kita mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya undur diri. Google List dengan NIM 181400076. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.